Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan bab himpunan. Kita akan mempelajari mengenai penyajian himpunan, himpunan semesta, dan juga diagram Venn. Nah, sebelum kita belajar ke sana, kita mereview kembali tentang materi sebelumnya, yaitu konsep dasar himpunan. Ada yang masih ingat apa sih himpunan itu? Ya, jadi himpunan adalah kumpulan objek-objek tertentu yang didefinisikan secara jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Oke, kita next ke penyajian himpunan. Jadi, penyajian himpunan itu ada 3, yaitu yang pertama dengan cara mendaftarkan anggotanya. Kemudian yang kedua dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang terakhir adalah dengan cara menafsirkan notasi pembentuk himpunan. Next. Oke, yang pertama kita belajar mengenai mendaftarkan anggotanya. Nah, misal ada pernyataan A adalah himpunan dari bilangan asli, maka cara penulisannya seperti ini. A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sampai tak terhingga, karena bilangan asli kemarin di bab 1 tentang bilangan itu kan kita sudah mempelajari bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya. Sehingga seperti ini, misal B merupakan himpunan bilangan prima kurang dari 12, maka cara penulisannya seperti ini. Dengan cara mendaftarkan anggotanya, itu dengan cara seperti ini. B sama dengan kurung kurawal bilangan prima itu kan mulai dari 2, 3, 5, 7, 11. Kenapa kok cuma sampai 11? Karena di pernyataannya kan kurang dari 12. Itu ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi kalau nanti terdapat soal seperti ini, A itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka gimana sifat yang dimiliki anggotanya? Gimana cara menyatakannya? Ya seperti tadi, A sama dengan himpunan bilangan asli. Kemudian yang B tadi apa? Himpunan bilangan prima kurang dari 12. Sekarang yang C. C sama dengan 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira ini apa ya? Ya, jadi himpunan bilangan bulat antara 2 dan 8. Kemudian yang D. Januari, Juni, Juli. Bagaimana cara menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya? Jadi D sama dengan himpunan nama bulan yang diawali huruf J. Paham ya? Kita next. Nah, notasi pembentuk himpunan. Ini A sama dengan X sedemikian hingga, ini bacanya gitu ya, X sedemikian hingga X kurang dari 6, di mana X adalah bilangan caca. Bagaimana? Masih ingat bilangan caca itu dimulai dari angka berapa? 0 ya. 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada syarat. Syaratnya apa? X kurang dari 6. Maka bagaimana cara menulisannya? A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di 5 karena syaratnya adalah X kurang dari 6. Kemudian B. B sama dengan X sedemikian hingga X itu lebih dari sama dengan 5, di mana X adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu apa aja? 1, kemudian
Ya, 3, kemudian 5, kemudian 7 gitu ya. 7 dan seterusnya. Nah, kemudian syaratnya apa? Syaratnya X lebih dari sama dengan 5. Maka B itu sama dengan 5, 7, 9, 11 sampai tak terhingga. Ini ya. Loh, kok 1, 3, 5-nya tidak ikut? Kok langsung 5, 7, 9? Karena syaratnya X itu lebih dari sama dengan 5. Kalau lebih dari 5 itu kan ada 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat karena ini bilangan ganjil, maka bilangan ganjil yang lebih dari 5 itu 7, 9, dan 11. Kenapa di sini 5-nya ikut? Karena ini adalah lebih dari sama dengan. Ya, ada sama dengannya. Paham ya? Kemudian C. C adalah bilangan genap. Bilangan genap itu ada angka berapa aja? 2. Kemudian 4, ya. Kemudian berapa lagi? Ya, 6. Kemudian 8, 10 dan seterusnya. Syaratnya apa? X sedemikian hingga 4 kurang dari X kurang dari sama dengan 14. Jadi, di tengah-tengahnya sini tuh ada angka berapa aja bilangan genap antara 4 dan 14. Ya, C sama dengan 6, 8, 10, 12, dan 14. Mudah ya. Nah, kalau misalnya ada gini, D sama dengan 2, 3, 5, 7, 11. Ini kan dengan cara mendaftarkan anggotanya, kita ubah ke notasi pembentuk himpunan. Jadinya seperti apa? Nah, ini D sama dengan X sedemikian hingga X itu kurang dari 12. Di mana X adalah bilangan genap. Tuh ya. Oke, next. Belajar mengenai himpunan semesta dan diagram Venn. Apa sih himpunan semesta itu? Himpunan semesta adalah himpunan yang menggambarkan keseluruhan dari himpunan yang ada. Sedangkan diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Nah, himpunan semesta seperti ini. Misalkan A sama dengan himpunan nama buah yang diawali huruf A, ada apel, anggur, alpukat gitu ya. Kemudian diketahui himpun B sama dengan himpunan nama buah yang diawali huruf B, blueberry, seperti itu. Nah, himpunan semestanya apa? Himpunan semestanya adalah S sama dengan himpunan nama-nama buah. Ini adalah semestanya. Jadi himpunan semesta ini disimbolkan dengan huruf S besar ya. Kemudian yang ini P sama dengan sepak bola, basket, voli. Kemudian Q sama dengan badminton, tenis. Sehingga himpunan semestanya apa? Olahraga. Itu ya. Jadi sepak bola kan termasuk olahraga, basket juga termasuk olahraga, voli juga termasuk olahraga. Begitu juga dengan Ki, badminton, tenis itu kan juga termasuk olahraga, sehingga semestanya adalah olahraga. Kemudian diagram Venn. Diagram Venn tadi kan membentuk ya. Nah, jadi seperti ini. Jika semestanya adalah 1 sampai dengan 8, kemudian A anggotanya ada 1, 3, 5, dan 7. Kemudian B memiliki anggota 6, 7, dan 8. Bagaimana cara menggambarkannya? Kita lihat di sini. A dan B ini memiliki angka sama berapa? Ya, 7 ya. Ini dan ini. Sehingga tadi kalau semesta itu kan dilambangkan dengan huruf S ini ya di sini. Nah, ini lambangnya. Jadi kita menggambarkan diagramnya itu kotak persegi seperti itu.
Nah, kotak persegi seperti ini, kemudian kita tulis lambangnya S, semesta. Kita tuliskan A dan B. Ini dilihat dari sini ya. Kita kan punya A dan anggota B. Kemudian angka yang sama tadi angka berapa? Angka 7. Maka kita buat lingkaran, kemudian yang sama ditaruh di tengah-tengah. Jadi artinya itu 7 itu merupakan anggota dari A dan 7 itu juga merupakan anggota dari B. Sisanya anggota dari A ada angka berapa? 1, 3, dan 5. Ditulis di sini. 1, 3, dan 5. Begitu juga dengan yang B. Selain 7 ada anggota apa lagi? 6 dan 8. Sehingga kita tuliskan di sini 6 dan 8. Gitu ya. Terus kita lihat di semestanya. Di semesta ini kan ada angka 1 sampai 8. Nah, dari 1 sampai 8 itu angka yang belum tertuliskan itu angka berapa? Di sini sudah ada angka 1. Ya, kemudian 3 juga sudah. 5 juga sudah. 7, 6 juga sudah, 8 juga sudah. Berarti yang belum adalah angka 2 dan angka 4. Sehingga kita tuliskan di semestanya sini. Nih, 2 dan 4 gitu ya. Boleh di sini, misalkan 2-nya ditaruh di sini, boleh. Pokoknya di luarnya A dan B gitu ya. Oke. Next. Misalnya ada ini. Diketahui S adalah bilangan asli kurang dari 9. Gimana? Nah, kita ubah dulu dari pernyataan ini ke bentuk seperti ini dengan cara mendaftarkan anggotanya. Oke. Yang S, bilangan asli itu kan dimulai dari 1. Karena kurang dari 9, maka 1 sampai 8. Kemudian yang P, bilangan genap antara 1 dan 10. Berarti 2, 4, 6, 8. Yang Q, bilangan genap antara 1 dan 5. Berapa? 2 dan 4. Oke, kemudian bagaimana cara menggambarkan diagramnya? Nah, 2 dan 4 ini kan merupakan angka yang sama ya, yang dimiliki P dan Q, sehingga dapat digambarkan seperti ini. Kita gambar bentuk P-nya, kemudian di dalamnya kita gambar lagi lingkaran Q. 2 dan 4 kita taruh di dalam lingkaran Q, kemudian sisanya dari P kita taruh di luar, ada titik 6 dan titik 8. Sama, kita lihat di semestanya yang belum kita tuliskan ada berapa? 1, 2 sudah, 3 belum ya, 4 sudah, 5 belum, 6 sudah, 7 belum, 8 sudah. Sehingga 1, 3, 5, dan 7 itu kita taruh di luarnya lingkaran, yaitu dia merupakan semestanya. Jika masih kurang paham atau kecepatan, bisa diulang-ulang ya videonya ini. Next. Nah, kemudian ada soal seperti ini. S sama dengan X sedemikian hingga X itu kurang dari 9, di mana X merupakan bilangan asli. Sama, kita ubah dulu ke dalam bentuk seperti ini. S-nya bilangan asli kurang dari 9, yaitu 1 sampai 8. Kemudian E adalah X sedemikian hingga X itu kurang dari sama dengan 5, di mana X merupakan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu ada angka berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Karena syaratnya itu X kurang dari sama dengan 5, maka hanya dituliskan 1, 3, dan 5. Jangan lupa ya, kalau kurang dari sama dengan, kalau ada tanda sama dengannya ini, itu pasti angka berikutnya ikut. Kurang dari sama dengan 5, berarti nanti angka 5-nya ikut. Tapi kalau kurang dari 5 saja, berarti 5-nya tidak dituliskan.
Kemudian, yang F sama dengan X sedemikian hingga 4 kurang dari X kurang dari 10, di mana X merupakan bilangan genap, maka ada angka 6 dan 8. Itu merupakan anggota dari F-nya ya. Gimana cara menggambarkan diagramnya? Nah, seperti itu. Karena E dan F ini tidak memiliki angka yang sama, maka dia tidak memiliki irisan di sininya ya. Sehingga E dan F-nya terpisah. E memiliki anggota sendiri 135, F juga memiliki anggota sendiri 6 dan 8. Sisanya dari semesta itu masuk ke luarnya lingkaran E dan F. Ini ada 2, 4, dan juga 7. Oke, next. Ini juga sama ya, ini bisa dilihat sendiri dan dipelajari sendiri. Semuanya sama. Oke, terima kasih. Sekian dari materi kali ini. Tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.